Silakan. Yuk. Nama saya Anti. Sebentar lagi saya akan menjadi dua mantan ya kan. Mantan Ketua Lingkungan Angela Meriti dan juga mantan Korwil 7. Nama saya Menur. Dari lingkungan Kristoforus. Calon ketua lingkungan. Iya, kamu bilang. Oh iya. Nama saya Sari dari lingkungan Maria Gracia yang seminggu lagi akan selesai masa tugas saya. 1 periode. Nama saya Gun, saya lingkungan Maria Gracia, anak buahnya Mbak Sari. Terusnya calon ketua Maria Gracia. Maria Gracia. Oke, saya Valen dari lingkungan Titus yang terpilih dan menjadi calon ketua lingkungan Titus. Minggu lagi. Saya Charles, saya ketua lingkungan Kristoforus sampai besok ini 18 ya. Ada Mbak Menur sebagai gantinya. Perkenalkan, nama saya Pak Joko. Saya calon ketua lingkungan untuk Santo Gabriel. Ya. Terima kasih. Ya. Saya Hotbin Marbun, calon wakil ketua lingkungan Angela Meriti. Ketuanya Pak Bontor Simbolon malam ini kurang sehat, jadi saya diwakilkan. Terima kasih. Ya. Saya Johannes Roring, lingkungan Santo Gabriel, ketua masih 1 minggu lagi. 18 pelantikan ketua lingkungan yang baru, Pak Joko. Dulu nih untuk ketua-ketua lingkungan periode baru nanti supaya apa saja sih dinamika atau apa saja sih yang bisa kita bagikan dari apa yang sudah kita lalui di dalam lingkungan gitu. Jadi bagaimana sih pengalaman kita masing-masing menjadi ketua lingkungan, apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi untuk selanjutnya dari kekurangan-kekurangan kita kemarin itu bisa dilakukan lebih baik dari apa yang sudah kita lakukan. Kita mulai dari Pak Roring dulu, dari Gabriel. Silahkan, apa nih dari pengalaman Pak Roring, apa sih dari hambatan dulu saja, kalau sukacitanya nanti penutupan. Hambatan sih sebenarnya kalau dari saya ya. Pertama-tama hambatan datang dari diri sendiri ya. Pertama, kalau kita berpikir udah nggak bisa dulu, belum jalan ya pasti nggak jalan. Tapi kalau seandainya kita yakin jalan pasti. Yang seperti yang saya alami di lingkungan kita ya, di masa COVID ya waktu yang lalu, kalau mau dibilang kita mau kumpul offline itu nggak bisa kan, tapi akhirnya kan bisa online, itu bisa terjadi. Itu juga di saat COVID juga, di saat ada warga kita yang terkena COVID, kita bisa ngajak umat-umat yang lain sabaran buat bagi-bagi makanan apa segala macam. Kalau mau dipikir itu nggak mungkin, tapi setelah dijalani juga bisa. Itu juga di misa-misa lingkungan, kalau kita mau ajak umat untuk misa lingkungan pasti banyak yang datang ya. Tapi untuk siapin makanan apa segala macam, kalau ambil dari kas lingkungan pasti nggak cukup. Hanya dengan ini aja. Biasanya saya kasih kalau bapak-bapak yang mau itu kurang ditanggapi, tapi kalau kasih ke ibu-ibu, saya ke ibu-ibu untuk bisa kita kumpul misa lingkungan, siapa yang mau siapin makanan, misalnya ayam goreng atau apa itu, masing-masing datang pada saat misa itu semua makanan udah tersedia, buah atau segala macam. Itu kalau mau dipikir kadang-kadang susah, tapi setelah dijalani itu bisa. Lingkungan sebagainya itu sebenarnya ya biasa aja sebenarnya ya, perjalanan misalnya ada doa rosario dan sebagainya. Kebetulan di lingkungan kami juga tidak terlalu sulit karena memang udah dari Pak Blasius itu kami modelin itu di awal tahun ketika perayaan Natal kita ngocok kemudian jadi kegiatan selama 1 tahun
itu apa saja, kita sudah tahu program kerja kita setahun, dan itu langsung kita undi. Jadi setiap itu ketempatan, nah ketempatan ini sudah pasti yang memang bisa ketempatan. Kadang kan ada beberapa tempat yang rumah yang kanan kirinya tidak menerima, itu sudah kita sudah ada ya, ada prediksinya lah gitu. Jadi memang diharapkan tidak di ketempatannya di rumah sih itu aja. Jadi semua bisa merasakan dengan catatan sebenarnya tidak perlu dengan makan mewah dan sebagainya ya. Intinya kita datang berkumpul cukup gitu. Tadi soal tantangan, sebenarnya tantangan banyak lah ya. Banyak. Saya itu sebenarnya 9 tahun jadi ketua lingkungan. Sebenarnya nih 3 tahun itu ketua lingkungan bayangan. kayak terminal. Karena ketua lingkungannya itu enggak di tempat kelaman dulu. Jadi saya ngurusin semua lingkungan itu. Orang sebut saya koordinator lingkungan. Karena nggak tega toh. Lalu 2 periode ya, jadi ketua lingkungan resmi. Tantangan tentu aja banyak, hambatan banyak. Tapi saya merasa selama jadi ketua lingkungan bukan hanya banyak belajar ya, tapi saya merasa banyak dari dukungan untuk saya. Ada aja orang-orang yang mau mendukung. Ini salah satunya Mbak Menur. Ada orang-orang kita siap membantu, meskipun tidak semua ya. Tapi saya mensyukuri itu masih banyak yang ya adalah beberapa yang mau membantu kita. Selalu ada saja ramah-ramah seperti itu. Sehingga itu juga membuat saya semangat ya. Terus menjadi ketua lingkungan. Karena sebetulnya kadang-kadang saya pikir males ya. Kerjaan banyak, ini banyak, urusan banyak, tapi masih harus ngurus ini, ngurus itu kan. Apalagi kalau ada teman yang minta tolong, nggak bisa gitu, harus kerja sendiri. Kadang-kadang kita down kan. Tapi kalau ingat pengalaman-pengalaman bagaimana teman-teman terus dengan waktunya yang sempit mau bantu kita. Nggak usah sharing lagi, sebenarnya sama tantangan, hambatan itu di setiap lingkungan itu sama. Jadi untuk kegiatan lingkungan itu yang paling sulit seperti tadi sudah dari semuanya sama, dalam iman, akten, lalu pokoknya yang intinya yang pendalaman iman itulah yang agak sulit. Kalau Rosario itu pastinya banyak, dan seperti tadi Pak Charles bilang, sebenarnya bagaimana menciptakan lingkungan itu seperti keluarga, tapi hal itu tidak mungkin gitu. Mungkin ada yang kita menjadikan keluarga, mereka merasa menjadi bagian dari keluarga gitu. Tapi ada juga orang yang tidak mau gitu. Dengan berbagai cara kita mau ajak gitu, itu memang sangat sulit gitu. Kami dari Wilayah 7 sudah menyepakati yang terpilih menjadi koordinator Wilayah 7 adalah Pak Joko. Terima kasih. Kita bekerja sama